Bab 841, mungkin keterampilan tabu. Kamu tidak akan pergi. Si Feng membelokkan Elemental Bullets menggunakan Killing Ray sambil mengaktifkan salah satu skill Abyssal Blade. Kutukan Abyssal. Segera, arai sihir hitam muncul di tanah. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, ia menutupi radius 30 yard, langsung menyelimuti Undead Lizard, yang seukuran rumah kecil, serta orang asing biasa dan guntur harimau. Aliran kabut hitam yang tak berujung mengalir ke tubuh mereka. Tidak baik, itu keterampilan kontrol AOE. Orang asing biasa mengerutkan kening. Saat ini, rasanya seolah-olah tubuhnya terjebak dalam pasir isap. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan memiliki kartu truf juga. Pada saat ini, belum lagi dia, bahkan Lord berperingkat Undead Lizard pun dilumpuhkan. Akibatnya, Si Feng telah dengan mudah menerobos garis pertahanan Tuhan dan saat ini menyerang mereka dengan cepat. Tiger, tunda dia, belikan aku waktu. Orang asing biasa tidak lagi mencoba menahan ketika dia mengaktifkan berserk skill-nya, Mana Detonation, atributnya meningkat dengan margin besar. Pada saat yang sama, ia menggunakan pembebasan mental, menjadi kebal terhadap semua efek kontrol selama 5 detik. Dia kemudian mulai melantunkan mantra, menyebabkan mana di sekitarnya bergolak keras. Thunder Tiger mengangguk sebagai tanggapan atas instruksi orang asing biasa. Mengaktifkan Brilliant Wheel, ia menghilangkan efek kontrol kutukan Abyssal, lalu bergeser di depan teman summonernya. Datang, biarkan aku melihat pada kemampuan Raja Pedang. Thunder Tiger berteriak ketika dia menginjak ke bawah, menghancurkan tanah di bawah kaki. Dia kemudian mengayunkan pedang dua tangannya dengan tiba-tiba ke pendekar pedang yang bergegas ke arahnya. Keterampilan level 1, Storm Slash. Lebih dari selusin bilah angin menerbangkan Si Feng, masing-masing dari mereka menargetkan titik buta. Berbeda dengan serangan normal pemain, bilah angin Storm Slash muncul secara bersamaan. Tidak ada jeda waktu antara setiap serangan, mencegah Si Feng menghindarinya sepenuhnya. Selain itu, Storm Slash adalah skill yang tidak bisa diblokir, hanya dihindari. Itu adalah skill yang sangat langka dari kelas Berserker. Skill ini juga merupakan kartu truf Thunder Tiger yang biasanya digunakan untuk membunuh para ahli dengan standar yang sama. Untuk pemain yang tidak tahu seluk-beluk keterampilan ini, mereka umumnya akan membela diri dengan senjata mereka. Hasil dari melakukan itu adalah para pemain ini menerima serangan selusin bilah angin. Saat ini, Thunder Tiger mengaktifkan skill berserknya. Kekuatan destruktif Storm Slash-nya bisa dengan mudah membunuh Si Feng. Cobalah untuk memblokirnya jika kamu bisa. Thunder Tiger tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat Si Feng tetap teguh dalam tugasnya maju. Sayangnya untuk Thunder Tiger, dia terlalu meremehkan pemahaman Si Feng tentang domain dewa. Ketika bilah angin tiba sebelum Si Feng, dia sudah berada dalam jarak 20 yard dari Thunder Tiger. Dia segera menggunakan keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Tiba-tiba, Si Feng menghilang di depan bilah angin Storm Slash dan muncul kembali di depan Thunder Tiger. Busur listrik samar-samar mengelilingi tubuh Si Feng. Thunder Tiger panik. Dia secara naluriah mengeksekusi Whirlwind Slash. Namun, sebelum Whirlwind Slash Berserker dapat menyelesaikan bahkan setengah putaran, banyak busur cahaya biru melahapnya secara keseluruhan. Pada saat berikutnya, HP Thunder Tiger menyusut pada tingkat yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram sampai akhirnya mencapai 0. Bagaimana dia begitu cepat? Mata Thunder Tiger melebar ketika dia melihat di mana serangan itu mendarat. Dia hanya tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Dia telah mengaktifkan skill berserknya. Dia seharusnya menerima peningkatan signifikan dalam kecepatan, namun dia masih gagal mengimbangi pedang Si Feng. Belum lagi tubuhnya, sebelum matanya bahkan bisa bereaksi, pedang pendekar itu telah menembusnya beberapa kali. Ini pasti pertama kalinya dia menyaksikan kecepatan seperti itu. Berdiri tak jauh dari sana, ketakutan juga menutupi wajah orang asing biasa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Thunder Tiger tidak akan berhasil menunda Si Feng bahkan untuk sementara waktu meskipun telah mengaktifkan skill berserknya. Untungnya, Si Feng masih sekitar 10 meter jauhnya. Waktu yang diperlukan bagi pendekar pedang untuk mencapai orang asing biasa lebih dari cukup baginya untuk menyelesaikan casting mantranya. Pada saat itu, meskipun mantra tidak akan membunuh Si Feng, setidaknya, itu akan membantu membeli waktu orang asing biasa untuk melarikan diri. Hah, di mana dia? Selama saat yang singkat, orang asing biasa tersesat dalam pikirannya. Si Feng, yang telah berdiri di depan Thunder Tiger, sebenarnya menghilang. Hua. Tiba-tiba, orang asing biasa merasakan sakit di hatinya.
Tanpa dia sadari, sebuah pedang panjang yang dibungkus dengan busur listrik biru telah muncul dari dadanya. Kamu. Memutar kepalanya, orang asing biasa menemukan Si Feng berdiri tepat di belakangnya. Dia benar-benar gagal untuk memperhatikan pendekar pedang yang mendekatinya sama sekali. Kehadiran Si Feng seolah-olah sama sekali tidak ada. Melihat HP-nya berkurang tanpa ada tanda-tanda berhenti, orang asing kehilangan kata-kata. Dia dan Thunder Tiger sama-sama ahli di King's Return. Mereka bisa dengan mudah menjadi eksistensi kelas atas di kerajaan manapun mereka pergi. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia dan temannya berserker bukan tandingan Si Feng, dia tidak pernah membayangkan bahwa jarak di antara mereka sebenarnya sangat besar. Pada saat ini, bahkan jika dia menceritakan semua yang terjadi di sini kepada orang lain, kemungkinan besar, tidak ada yang akan percaya padanya. Meskipun orang asing biasa masih ingin mengatakan sesuatu, dia sudah kehabisan waktu karena visinya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, tubuhnya jatuh ke tanah. Ketika dia meninggal, dia menjatuhkan 2 potong baju zirah. Sebenarnya ada 2 ahli realm refinement. Tidak mengherankan Rain dan yang lain tidak cocok untuk mereka. Meskipun Si Feng gagal menemukan identitas para penyerang Tou Full Rain, dia dengan jelas memahami standar pertempuran keduanya dari pertempuran tadi. Dengan kekuatan kedua pemain itu, mereka akan kesulitan menemukan lawan yang mampu melawan mereka. Sial bagi mereka, mereka bertemu dengannya hari ini. Belum lagi, dia bahkan mengaktifkan skill tabu tingkat 2 untuk berurusan dengan mereka. Setelah itu, Si Feng mengambil barang-barang yang dijatuhkan keduanya. Dia kemudian memanggil Tiger Api Iblis dan langsung menuju ke Crystal Maze. Jauh di dalam Crystal Maze, para anggota Falcon Legion sedang sibuk membersihkan Crystal Wolves yang menghalangi jalan mereka. Mereka bergerak semakin dekat ke sarang serigala kristal. Kedua wanita cantik ini tahu cara berlari. Mereka bersembunyi dimanapun ada bahaya. Namun, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus melarikan diri setelah kamu memasuki sarang serigala kristal, gumam Quirrell saat dia mengganti langkahnya. Seperti badai hitam, belati di tangannya menyerang serigala elit tingkat 45. Tanpa memberi serigala elit khusus kesempatan untuk bereaksi, Quirrell mendarat pukulan demi pukulan dengan belati. Meskipun elit khusus berusaha melawan, tidak ada serangan yang dapat terhubung dengan tubuh asasin. Sedikit demi sedikit, Quirrell merampas HP elit khusus, memegang belati hitam pekat di tangannya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, serigala elit khusus, yang HP-nya telah mencapai ratusan ribu, jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, serigala tidak pernah berhasil mendaratkan pukulan pada Quirrell. Ketua tim Quirrell sungguh luar biasa. Tingkat keahliannya telah meningkat lagi. Dalam kompetisi kelas persekutuan berikutnya, peringkatnya tidak diragukan lagi akan meningkat sekali lagi, kata asasin wanita level 37 di dekatnya. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman saat dia memandang Quirrell. Jangan membodohi dirimu sendiri. Ketua tim Quirrell memiliki harapan yang sangat tinggi. Dengan standar kamu, apakah kamu pikir kamu akan bisa mendapatkan bantuannya? Ayo cepat dan bersihkan serigala kristal ini. Kalau tidak, mereka akan meminta bantuan tambahan. Jika kita membuat ketua tim Quirrell marah, kita pasti akan menderita secara menyedihkan, seorang pria tingkat 37 mengkritik. Asasin perempuan, yang memiliki penampilan dan figur di atas rata-rata, tetap tidak terganggu oleh komentar Ranger. Sebagai gantinya, dia balas, hehe, jadi bagaimana jika aku mencoba untuk mendapatkan bantuannya? Jika kamu mampu seperti ketua tim Quirrell, aku akan mencoba untuk mendapatkan bantuan kamu juga. Petik 2. Menurut pendapat orang luar, begitu seseorang menjadi anggota dalam Super Guild, masa depan yang indah menunggu mereka. Namun pada kenyataannya, ini adalah kesalahpahaman besar. Super Guild jauh lebih kejam daripada guild lainnya. Persaingan di antara anggota batinnya sangat ketat. Semua yang berhasil menjadi bagian dari manajemen menengah persekutuan memang ahli di antara para ahli, naga di antara manusia. Mereka adalah para ahli yang dapat dengan mudah menyapu lantai dengan apa yang disebut 10 pendatang baru di dunia game virtual. Kekuatan ini juga merupakan alasan mengapa berbagai Super Guild tidak memberikan perhatian khusus kepada para pendatang baru super setiap tahun. Sementara itu, selama Quirrell membaik sedikit lagi, dia bisa memasuki manajemen menengah King's Return. Pada saat itu, ia akan menjadi karakter tingkat selebritis, menikmati ketenaran dan kemuliaan tanpa akhir. Ketua tim Quirrell, sesuatu terjadi. Orang asing biasa dan harimau guntur sudah mati. Bab 842, kamu Feng Tip. Mereka mati. Ketika Quirrell mendengar laporan itu, dia dengan cepat memanggil keluar jendela tim sistem. Benar saja, di antara daftar anggota tim,
baik nama orang asing biasa dan guntur macan telah berubah abu-abu, yang berarti bahwa mereka berdua tidak lagi hidup saat ini. Ketika anggota tim lainnya mendengar ini, mereka segera memeriksa jendela tim mereka juga. Mereka tidak bisa percaya bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Asing biasa dan guntur tiger keduanya ahli tingkat atas di persekutuan mereka. Kekuatan mereka setara dengan Quirrell. Jika mereka berdua bekerja bersama, bahkan tim ahli biasa akan tidak berdaya melawan mereka. Sangat sulit membayangkan bahwa kedua ahli ini telah meninggal. Pemimpin, haruskah kita kembali dan melihatnya? Tanya seorang asasin. Kami tidak bisa membiarkan seseorang membunuh anggota King's Return dan tidak melakukan apa-apa tentang itu. Jika kita tidak menangani masalah ini dengan benar, Super Guild lainnya pasti akan mengolok-olok kita. Petik 2. Tidak, hanya perjalanan kembali ke pintu masuk akan membawa kita lebih dari setengah jam. Pada saat itu, musuh sudah lama menghilang, kata Quirrell, menggelengkan kepalanya. Selain itu, kami tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di sana. Pertama, temukan kedua wanita itu. Kami akan berbicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah kami menyingkirkan keduanya. Jika musuh mampu membunuh orang asing dan harimau, kita tidak bisa meremehkan kekuatan mereka. Sangat mungkin bahwa musuh adalah tim kuat yang datang ke sini untuk mengerjakan sesuatu. Tidak akan terlambat bagi kita untuk berurusan dengan mereka setelah kita menyelesaikan misi kita. Petik 2. Menurut pendapat Quirrell, bahkan monster peringkat Great Lord tidak akan bisa membunuh orang asing biasa dan harimau guntur. Tidak diragukan lagi mereka berdua mati di tangan pemain lain. Apalagi musuh harus memiliki jumlah yang sangat besar. Mereka juga harus memiliki banyak ahli tingkat atas. Jika tidak, dengan kekuatan keduanya, setidaknya salah satu dari mereka seharusnya selamat. Karena jumlah lawannya tinggi, menyelesaikan masalah ini pasti akan memakan waktu. Misi utama mereka adalah untuk membunuh anggota inti Zero Wing. Mereka akan mengambil risiko membiarkan target mereka lolos jika mereka memilih untuk berurusan dengan musuh baru ini terlebih dahulu. Kerugian sangat melebihi keuntungan. Sekarang mereka hampir menyelesaikan misi ini, mereka secara alami tidak bisa menyerah di tengah jalan. Setelah itu, Quirrell dan anggota lain dari Falcon Legion terus bergerak lebih dalam ke sarang kristal serigala, mengalahkan satu paket kristal serigala demi satu. Pemimpin, aku menemukan jejak kaki kedua wanita di depan. Menilai dari rel, mereka seharusnya pindah ke sini baru-baru ini saja, seorang asasin, yang mengaktifkan deteksi, berkata ketika dia melihat jejak kaki biru muda di tanah. Jejak kaki berwarna biru muda ini menunjukkan bahwa para pemain telah melewati tempat ini sebelumnya. Namun, jejak kaki ini hanya dapat dilihat oleh pemain yang menggunakan keterampilan deteksi. Orang bisa membuat penilaian kasar berdasarkan ukuran dan kecerahan jejak kaki ini. Semakin cerah tapak, semakin baru-baru ini tertinggal. Baik, kami akhirnya bisa mengakhiri permainan petak umpet ini. Quirrell mengungkapkan senyum dingin ketika dia melihat petanya. Seperti yang dikatakan Quirrell, para anggota Legiun Falcon mulai berjalan perlahan ke arah yang ditunjukkan oleh asasin. Hujan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Blue Bamboo, yang bersembunyi di celah di dinding batu, bertanya dengan gugup ketika dia melihat Falcon Legion yang perlahan-lahan mendekat. Tangannya dengan erat mengepal stafnya. Mereka saat ini level 39. Jika mereka mati sekarang, akan butuh beberapa hari kerja keras untuk menebus kehilangan itu. Tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Ketika saatnya tiba, kita hanya bisa membuat pendirian terakhir. Rain yang bijaksana juga kehabisan ide. Sebelumnya, mereka telah menggunakan scroll sesaat mereka untuk melarikan diri dari serangan tiba-tiba. Setelah itu, untuk melepaskan pengejaran penyergap mereka, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam kristal maze. Namun, sekarang, tampaknya semua upaya mereka masih sia-sia. Ketika 18 anggota Legiun Falcon bergerak semakin dekat, Rain dan Blue Bamboo yang bijaksana mulai melantunkan mantra masing-masing, memutuskan untuk bertarung hingga napas terakhir. Raur. Ketika Falcon Legion kira-kira berjarak 100 yard dari Tougful Rain dan Blue Bamboo, raungan tiba-tiba bergema di seluruh gua. Para anggota Falcon Legion menghentikan langkah mereka ketika mereka berbalik untuk mencari asal-usul raungan ini satu demi satu. Mereka segera menemukan seekor harimau seukuran sebuah rumah yang perlahan-lahan mendekati mereka. Langkah demi langkah, cakar harimau ini tertutupi oleh api hitam pekat. Yang mengejutkan, sebenarnya ada seseorang yang duduk di atas harimau raksasa ini. Namun, karena orang ini mengenakan jubah hitam, anggota Falcon Legion tidak dapat membedakan penampilan atau identitas orang ini. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa orang ini adalah lelaki.
Seorang pemain, sedikit ketakutan terbangun di hati Quirrell ketika dia melihat pria berjubah ini mengendarai harimau raksasa. Dia sudah menggunakan keterampilan identifikasi, yang menegaskan bahwa pria di harimau itu memang pemain. Lalu, situasi ini hanya bisa berarti satu hal. Pemain misterius di depan mereka setidaknya adalah level 40. Sedangkan untuk harimau raksasa, tak perlu dikatakan, itu adalah gunung pemain ini. Apalagi kualitasnya harus sangat tinggi. Saat ini, di domain dewa, 10 pemain teratas dalam daftar peringkat kerajaan hanya level 39. Quirrell belum mendengar ada yang mencapai level 40. Karena pemain misterius ini telah berhasil mencapai level seperti itu, tentu saja, kekuatannya sangat luar biasa. Pemimpin, orang itu akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Seorang level 37 Ranger bertanya dengan agak cemas. Ranger bisa merasakan tekanan signifikan datang dari Tiger Api Iblis di hadapan mereka. Namun, pemain yang mampu memiliki gunung seperti itu jelas lebih kuat. Untuk sementara waktu, anggota Falcon Legion bingung apa yang harus dilakukan. Ayo cari tahu apa tujuannya untuk saat ini. Quirrell tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, fakta bahwa pihak lain berani berjalan sendiri menunjukkan bahwa dia tidak takut pada mereka sama sekali. Kalau tidak, dia sudah lama berbalik dan pergi. Ketika berhadapan dengan seorang ahli, membuat keputusan yang terburu-buru tidaklah bijaksana. Bukankah itu Big Brother Ye Feng's Maun? Macan raksasa itu memberi Blue rasa keakraban yang besar. Namun, dia juga agak tidak pasti. Setelah semua, kemungkinan mereka bertemu Si Feng di tempat ini sangat rendah. Betul, itu benar-benar harimau api iblis. Mata Rain yang bijaksana berkedip-kedip dengan gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat bertemu Si Feng di sini. Namun, setelah beberapa saat kegembiraan, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimanapun, dia bisa mengatakan bahwa Falcon Legion secara khusus menargetkan anggota inti dari Zero Wing. Sementara itu, Si Feng adalah seseorang yang penting di eselon atas Zero Wing. Dia pasti menjadi salah satu target Falcon Legion. Jika mereka mengetahui identitas Si Feng, mereka akan langsung menerkamnya. Setiap anggota Falcon Legion adalah pakar. Banyak di Legion yang mampu mengalahkan Gunfire dan Ditwin dalam satu-satu. Di antara mereka, assassin terkemuka, Quirrell, sangat kuat, bahkan mengalahkan Ditwin yang berpengalaman hanya dalam beberapa langkah. Si Feng pasti akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya jika 18 ahli ini mengelilinginya. Sama seperti Rain bijaksana memikirkan cara untuk memperingatkan Si Feng. Duduk di atas Tiger Api Iblis, Si Feng menatap Quirrell, yang berdiri di kepala tim, dan bertanya, jadi, kamu yang mencari masalah dengan Zero Wing? Ketika Quirrell mendengar pertanyaan Si Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengerti tujuan Si Feng. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kematian orang asing biasa dan guntur Tiger ada hubungannya dengan Si Feng. Bunuh dia. Quirrell tiba-tiba mundur dan mengaktifkan stealth. Mendengar perintahnya, para anggota Falcon Legion beraksi. 3 prajurit perisai tim tiba-tiba bergeser ke garis depan, penyembuh mundur. Para asasin memasuki stealth, dan kelas sihir mulai melantunkan mantra mereka. Semua orang bereaksi dengan gerakan yang dipraktikkan. Apa yang Big Brother Ye Feng coba lakukan? Blue Bamboo tidak bisa membantu tetapi melongo ketika dia menyaksikan adegan ini. Mari kita bantu dia. Aku akan membantu membuka jalan untuknya. Biru, kamu menyembuhkannya, Rain berkata dengan tergesa-gesa. Namun, ketika mereka berdua bangkit dari tempat persembunyian mereka, arai sihir Crimson raksasa muncul di tanah tempat Falcon Legion berdiri. Skill ini tidak lain adalah skill aura api, Firestorm. Tiba-tiba, api melahap Falcon Legion. Meskipun 3 laskar perisai dari tim bereaksi sangat cepat dan mengaktifkan dinding perisai begitu nyala api muncul, ketika dimandikan dalam api yang ganas. Mereka bertiga masih kehilangan lebih dari setengah HP mereka dalam sekejap mata. Tentu saja, kelas-kelas lain bernasib jauh lebih buruk. Pada saat nyala api menghilang sepenuhnya, seluruh area telah berubah menjadi neraka yang sangat panas. Sama seperti itu, 13 dari 18 pemain meninggal. Tiba-tiba, situasi Falcon Legion tiba-tiba berubah. Bab 843, memamerkan keterampilan sepele seseorang di hadapan seorang master. Saat melihat teman-temannya menjadi abu, mulut Quirrell sedikit bergerak. Mantra kehancuran skala besar ini datang terlalu tiba-tiba. Terbukti, Si Feng sudah lama bersiap untuk membaca mantra saat dia mendekati mereka. Dia hanya menyuarakan pertanyaan itu sebelumnya untuk menggoda mereka agar menyerangnya dan menarik mereka ke dalam perangkapnya. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk menghindari serangan mendadak ini.
Jika bukan karena Quirrell berada di dekat tepi jangkauan mantra, ia tidak akan bisa memanfaatkan kekebalan singkat yang diberikan oleh Wind Steps yang disediakan untuk keluar dari kobaran api tepat waktu. Pada saat ini, dia kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama dengan 13 temannya yang lain. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Tanya elementalis level 37 dengan lembut. Kami akan mundur, jawab Quirrell, menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak ingin mundur, karena pria di depan mereka mampu mengalahkan orang asing biasa dan Thunder Tiger, hanya mereka berlima yang tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sebelumnya, mereka memiliki 18 pemain di sisi mereka tangan yang cukup untuk mengaktifkan arai sihir untuk menekan lawan mereka. Namun, sekarang rencana itu tidak lagi berjalan. Jika mereka tetap bertarung, satu-satunya hasil adalah penghapusan tim secara lengkap. Jangan mengira kamu bisa melarikan diri dengan mudah. Si Feng sedikit tersenyum ketika dia melihat Quirrell dan yang lainnya secara bertahap menjauh dari dirinya sendiri. Dengan langkah cepat, dia mendekati elementalis level 37 terdekat. Sebelumnya, untuk bertahan dari Firestorm-nya, para pemain ini sudah menggunakan semua skill life-saving mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri darinya sekarang. Jangan menahan diri saat melawannya, aku akan menjabarkannya, kelas berderet mendukungku. Ketika Quirrell melihat si Feng mendekati mereka seperti badai, dia dengan tergesa-gesa mengaktifkan kemampuan berserknya, dan atributnya meningkat dengan margin yang besar. Dia kemudian menggunakan langkah-langkah bayangan untuk muncul tepat di belakang si Feng dan menikam belati seperti taring di hati si Feng. Strike mutlak. Ini adalah keterampilan tercepat dan paling kuat dari kelas assassin. Selain gerakan sempurna Quirrell, praktis tidak ada jeda waktu antara aktivasi Shadow Steps dan Absolute Strike. Tidak mungkin bagi pemain biasa untuk menjaga dari serangannya. Selain itu, setelah Quirrell mengaktifkan berserk skill-nya, kekuatan dan kecepatan serangannya keduanya ditingkatkan ke tingkat yang tidak manusiawi. Elementalis dari kejauhan juga menembak satu fireball demi satu di lokasi yang dihindari oleh Feng Feng, koordinasinya dengan Quirrell mulus. Ranger yang berdiri di sisi lain juga mengirimkan rentetan Frost Arrows ke si Feng, serangannya secara akurat menargetkan titik-titik vital pendekar pedang itu. Melihat koordinasi tiga pemain, bahkan Rain dan Blue Bamboo, yang jarang bertarung dengan pemain lain, dapat mengatakan bahwa musuh mereka sangat kuat. Segera, kepanikan muncul di wajah mereka. Namun, sekaligus, si Feng menghilang. Serangan Quirrell dan yang lainnya semuanya menyerang. Di mana dia? Quirrell buru-buru mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, matanya melebar ketika dia bergegas ke elementalis yang jauh, berteriak, "Dodge, cepat!" Pada saat ini, si Feng sudah muncul di belakang elementalis menggunakan langkah diam. Dia kemudian dengan keras mengayunkan pedang suci di tangannya. Garis cahaya biru melintas. Dang! Meskipun cahaya biru itu cepat, ketika mendarat di tubuh elementalis, itu tidak bergerak lebih jauh, seolah-olah itu telah menabrak dinding yang tidak bisa ditembus. Penghalang es. Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat elementalis, yang saat ini ditutupi lapisan es. Elementalis itu tampak seperti patung es sekarang. Ice Barrier adalah skill penyelamat hidup terkuat dari kelas elementalis, memberikan pengguna dengan kebal selama 8 detik. Namun, setelah mengaktifkan skill, pengguna tidak akan dapat melakukan hal lain. Keterampilan ini sangat langka. Secara umum, menemukan satu atau dua orang yang telah mempelajari keterampilan, dari 100 elementalis ahli, tidak mungkin. Tak berdaya melawan skill ini, si Feng hanya bisa mengalihkan pandangannya ke orang lain. Namun, ketika dia mulai mencari target baru, arai sihir biru muncul di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, gemuruh guntur bergema di gua. Quirrell, yang berdiri di kejauhan, juga mengungkapkan seringai dingin di wajahnya. Arai sihir ini adalah hasil dari dia menggunakan Magic Scroll Tier 2, Thunder Hail. Spell tidak hanya akan memberikan damage yang menakutkan pada area tertentu, tetapi juga bisa mencegah pemain di area yang terkena dampak untuk menggunakan skill mereka. Itu adalah Magic Scroll yang dimaksudkan untuk melawan para ahli khususnya. Mati! Teriak Quirrell saat dia membimbing busur petir turun dari langit. Boom, boom, boom. Busur demi busur petir turun dari atas kepala, mengubah radius 20 yard menjadi dunia guntur dan kilat. Setiap pemain yang tertangkap di dalam wilayah guntur neraka tidak akan bertahan. Hanya elementalis, yang telah mengaktifkan Ice Barrier sebelumnya, akan tetap tidak terluka oleh mantra. Hahaha, pemimpin tim masih yang terbaik. Ranger tertawa bangga ketika dia melihat kesibukan petir yang menabraknya. Pemain ditakdirkan untuk tetap sebagai pemain saja. Bahkan jika mereka memiliki atribut dan standar tempur yang sangat tinggi,
pertempuran lapangan yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada dua hal ini. Alat eksternal masih memiliki pengaruh besar pada hasil pertempuran. Bahkan jika Si Feng memiliki atribut yang menyaingi seorang kepala suku dari tingkat yang sama, jika dia tidak dapat menggunakan keterampilannya, dia pasti akan menyerah pada kekuatan penghancur mantra tingkat 2 dengan jumlah menyedihkan HP yang dimilikinya. Melihat badai petir melahap Si Feng, Quirrell menghela napas lega juga. Meskipun langkah diam Si Feng sedikit mengejutkannya, yang terakhir pasti tidak mengira dia memiliki Magic Scroll yang dimaksudkan untuk melawan pemain ahli. Hanya saja, Magic Scroll ini memiliki waktu aktivasi yang relatif lama. Namun, elementalis itu kebetulan memberinya cukup banyak waktu. Baiklah, kalian yang berikutnya. Quirrell kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Rain bijaksana yang jauh. Pada saat ini, Ranger yang sebelumnya merayakan tiba-tiba menjerit ketika sejumlah garis cahaya biru mekar di tubuhnya. Tubuh Ranger kemudian jatuh ke tanah, sebuah peralatan menjatuhkan tubuhnya. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mata Quirrell hampir jatuh dari rongganya ketika melihat Si Feng berdiri di belakang Ranger yang sudah mati. Selain itu, pendekar pedang itu sama sekali tidak terluka. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki Magic Scroll? Si Feng menyeringai ketika dia mengambil peralatan yang jatuh. Munculnya guntur neraka memang mengejutkannya. Untungnya, dia selalu membawa banyak Magic Scrolls ketika dia pergi, terutama scroll gerakan seketika yang menyelamatkan hidup. Meskipun Magic Scroll memiliki cooldown selama 10 menit, scroll tersebut membual aktivasi instan. Itu adalah item yang khusus ditujukan untuk melawan keterampilan kontrol. Kamu siapa? Mengapa kamu menargetkan kami? Tanya Quirrell, wajahnya yang pucat pasi. Namun, sementara Quirrell mengajukan pertanyaannya, dia juga membuat gerakan halus, memberi isyarat dua asasin lain di stealth untuk berputar-putar dan menyergap Si Feng. Kedua asasins yang tersembunyi itu mengangguk tanpa suara. Mereka kemudian mulai mendekati Si Feng dengan langkah ringan. Keduanya ahli yang mampu memadukan tindakan mereka dengan lingkungan mereka. Bahkan seorang ahli tingkat atas akan kesulitan menemukan mereka ketika mereka berada di stealth. Mencoba mengalihkan perhatian aku, Si Feng tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik tanpa peringatan dan menggunakan Thundering Flash. Beberapa busur petir melesat melintasi ruang. Segera, dua sosok muncul di jalur yang dilalui petir. Mereka tidak lain adalah dua asasin yang disembunyikan yang telah diperintahkan Quirrell sebelumnya. Pada saat ini, kedua tubuh mereka jatuh ke tanah dengan tiba-tiba, kedua HP mereka telah mencapai titik terendah. Si Feng telah mengaktifkan mata maha tahu begitu pertempuran dimulai. Oleh karena itu, dia bisa melihat dua asasin tersembunyi mendekatinya sejelas hari. Dia hanya berpura-pura tidak memperhatikan mereka. Namun, sekarang mereka mengambil inisiatif untuk mempersembahkan hidup mereka kepadanya. Bagaimana mungkin dia bisa menolak tawaran mereka? Kamu, kulit Quirrell menjadi gelap secara signifikan ketika dia melihat pemandangan ini. Baiklah, sekarang kamu satu-satunya yang tersisa, kata Si Feng dengan nada rendah. Hanya aku, Quirrell dalam hati bingung. Jelas ada elementalis yang masih ada. Mengapa Si Feng mengatakan bahwa hanya dia yang tersisa? Pada saat berikutnya, panah merah muncul di tangan Si Feng. Dia kemudian melemparkan anak panah ke elementalis yang terjebak di dalam es. Nyalakan api dewa. Seketika durasi Ice Barrier berakhir, sebelum elementalis bahkan bisa bereaksi, meteor berkobar sudah muncul di depannya. Genggaman Si Feng pada waktu telah mencapai kesempurnaan. Tepat setelah itu, api melahap elementalis sepenuhnya, mengurangi tubuhnya menjadi tumpukan abu yang membara. Hanya siapa kamu? Tanya Quirrell, ketakutan melukis di wajahnya. Setelah dia membuat begitu banyak jebakan, bahkan para ahli puncak di persekutuannya akan meninggal dunia sekarang. Namun, seolah-olah dia telah bermain di telapak tangan Si Feng selama ini, tidak ada jebakannya yang bekerja pada Si Feng. Hanya memikirkan sampai titik ini membuat hatinya gemetar ketakutan, perasaan tidak berdaya menyebar ke seluruh dirinya. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Si Feng bertanya dengan lembut, tidak repot-repot menjawab pertanyaan Quirrell. Sebagai gantinya, dia perlahan berjalan menuju asasin, langkah demi langkah. Untuk setiap langkah yang diambil Si Feng, Quirrell tanpa sadar mundur selangkah juga. Meskipun keterampilan berserknya aktif saat ini, Quirrell tidak sedikit pun percaya diri bahwa dia bisa menang melawan Si Feng. Sementara itu, Tou Full Rain dan Blue Bamboo, yang menonton adegan ini, keduanya tercengang. Aku bagian dari Legion Falcon King's Return. Apakah kamu mencoba untuk membuat musuh keluar dari King's Return? Tanya Quirrell, menggertakkan giginya. Dia tidak ingin mati. Kompetisi kelas guild semakin dekat.
Jika dia mati sekarang, kehilangan level, peralatan, dan kecakapan keterampilan akan memiliki efek signifikan pada kinerja dalam kompetisi. Sekarang, satu-satunya pilihannya adalah mengungkapkan identitasnya. Sebelumnya, alasan mereka menyembunyikan identitas mereka adalah untuk menghindari membiarkan Zero Wing mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka. Dengan identitas mereka tidak diketahui, operasi mereka selanjutnya akan mengalir jauh lebih lancar. Sekarang semua orang kecuali dirinya sendiri telah mati, tentu saja tidak perlu terus menyembunyikan fakta ini. Selain itu, semakin kuat seorang ahli, semakin banyak pengetahuan mereka tentang seberapa kuat Super Guild. Jika lawan masih berani bergerak bahkan setelah dia mengungkapkan fakta ini, orang ini pasti akan bodoh. Bab 844, Bidang Pedang. Apa? Jangan percaya padaku, petik 2. Setelah melihat Si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Quirrell buru-buru melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan emblem pengembalian persekutuan raja. Pemandangan ini sesaat mengejutkan Rain dan Blue Bamboo. Mengapa seseorang dari Super Guild menargetkan kita? Rain yang bijaksana bingung ketika dia melihat lambang raja kembali. Dia tidak lagi memiliki kegembiraan sebelumnya melihat Si Feng mengalahkan Falcon Legion. Sebaliknya, dia merasa agak khawatir. Meskipun dia baru saja bersentuhan dengan game realitas virtual, dia masih tahu seberapa kuat eksistensi Super Guild. Dalam masyarakat saat ini, game realitas virtual sudah memiliki lebih dari seabad sejarah. Super Guild dari game realitas virtual sama seperti selebritis besar. Di dunia nyata, orang sering melihat liputan berita tentang keberadaan ini. Karena itu, sulit bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Di antara mereka, King's Return beroperasi sedikit berbeda dari Super Guild lainnya. Persekutuan sesekali akan merekrut pemain ahli. Mengenai popularitas, King's Return sangat melampaui Super Guild lainnya. Orang bisa sering mendengar berita tentang pakar kuat tertentu yang bergabung dengan King's Return. Karenanya, Toughful Rain memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang persekutuan, dan dia tahu seberapa lebar jarak antara Zero Wing dan King's Return. Entah itu dalam hal jumlah anggota atau jumlah ahli, kedua guild berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika perang pecah antara dua guild mereka, itu akan menjadi bencana bagi Zero Wing. Tidak heran kalian berani mengambil tindakan terhadap anggota Zero Wing di Star Moon Kingdom. Jadi, kamu adalah anggota King's Return. Si Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Karena dia telah menolak tawaran King's Return sebelumnya, persekutuan sekarang menargetkan anggota inti Zero Wing. Namun, dia segera tersenyum pada Quirrell dan bertanya, "Tapi kamu tidak tahu siapa aku?" Mengatakan demikian, Si Feng menyimpan jubah hitamnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. "Kamu Feng?" Mulut Quirrell mengendur ketika dia melihat penampilan Si Feng. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa ini benar. Ye Feng tidak setenar Zero Flames Black Flame dan merupakan eksistensi yang hanya diketahui di antara kekuatan utama domain dewa. Tetapi ketika berbicara tentang kekuatan, Ye Feng adalah seseorang yang telah mengalahkan Sirius, salah satu dari Wolf King of the Battle Wolves Guild. Setelah pertarungan di gelap arena, King's Return bahkan telah membuat database khusus untuk informasi tentang Ye Feng. Quirrell sendiri telah menonton video pertempuran antara Ye Feng dan Sirius, belajar darinya. Oleh karena itu, Quirrell mengenali Ye Feng segera. Namun, meskipun dia memang mengenali siapa lawannya, kulitnya berubah lebih buruk dari sebelumnya. "Sial, mengapa keberuntunganku begitu mengerikan? Tidak kusangka aku akan bertemu dengannya di sini." Pada saat ini, Quirrell menyesali kenyataan bahwa dia telah mengungkapkan identitasnya sendiri. Jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, sekarang, tidak ada yang dia katakan akan membuatnya keluar dari situasi ini hidup-hidup. Meskipun dia masih memiliki skill finish-nya, bahkan jika dia bodoh, dia bisa mengatakan bahwa keterampilan gaib tidak berguna melawan Si Feng. Jika tidak, Si Feng tidak akan menabrak asasin tersembunyi di belakangnya tanpa sedikit pun keraguan. Jika stealth tidak efektif, maka keinginan untuk melarikan diri di depan seorang ahli seperti itu tidak lebih dari mimpi pipa. King's Return telah melakukan penelitian terperinci tentang pertempuran itu di gelap arena dan telah membuat perkiraan kasar tentang atribut dari dua pejuang. Dalam hal atribut dasar, dia jauh lebih rendah daripada Ye Feng. Belum lagi, kecepatan juga merupakan salah satu poin kuat Ye Feng. Wajah Quirrell menggelap saat melihat Si Feng bergegas mendekat. "Sial, untuk berpikir bahwa aku harus menggunakan kesempatan itu sekarang. Aku pasti tidak akan memaafkan kamu, Ye Feng. Aku pasti akan membantai setiap anggota inti Zero Wing," seru Quirrell.
Dia kemudian mengeluarkan bola kristal ungu dari tasnya sambil terus-menerus memuntahkan kutukan berbisa. Tunggu saja, aku, Quirrell, pasti akan membuatmu menyesal hari ini. Petik 2. Pada kenyataannya, alasan sebenarnya dia tidak ingin mati adalah bola kristal di tangannya. Item ini adalah sesuatu yang diperolehnya secara tak terduga setelah menyelesaikan satu bagian dari pencarian rantai. Itu adalah item sekali pakai. Selain itu hanya bisa disimpan di tasnya dan akan jatuh pada saat kematian. Item ini dapat langsung mentransfer penggunanya ke ruang khusus. Berdasarkan penelitiannya, ruang khusus itu harus menjadi tempat latihan suci yang mampu memungkinkan pemain untuk meningkatkan teknik dan standar tempur mereka. Efeknya seharusnya bahkan lebih baik daripada tablet teknik rahasia yang dimiliki persekutuannya. Item ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Awalnya, dia berniat menunggu sampai dia tumbuh lebih kuat dan mengalami kemacetan sebelum pergi ke ruang khusus itu, karena berdasarkan informasi yang dia peroleh, ruang itu sangat berbahaya. Jika dia pergi ke sana terlalu cepat, dia hanya akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena itu, dia selalu melakukan hal-hal dengan sangat hati-hati, menghindari situasi berbahaya sebanyak mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk memasuki ruang khusus karena misi kali ini. Bola kristal ini adalah kesempatan terbesarnya untuk bergabung dengan eselon atas persekutuan. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng menghancurkan semua rencananya. Bagaimana bisa Quirrell tidak marah? Tiba-tiba, jumlah mana yang tak ada habisnya dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Retakan kemudian muncul di ruang di belakangnya. Seperti lubang hitam, celah spasi menghisap asasin ke arahnya. Kamu pikir kamu bisa pergi? Si Feng tersenyum dengan jijik. Dia mengalihkan aura api ke aura waktu dan kemudian mengaktifkan waktu absolut. Tiba-tiba, mana dalam radius 100 yard terhenti. Mana yang mengelilingi tubuh Quirrell juga menghilang dengan tiba-tiba. Setelah itu, celah di ruang mulai memperbaiki diri. Tidak. Quirrell sejenak tercengang. Pada saat berikutnya, matanya berubah merah karena dia tiba-tiba mengeksekusi gerak kaki yang unik dan berubah menjadi 3 salinan identik dirinya. Ketiga salinan ini kemudian dibebankan ke Si Feng secara gila-gilaan. 3 salinan Quirrell yang tidak bisa dibedakan terus-menerus mengelilingi Si Feng. Mati. Ketiga Quirrells berteriak ketika mereka memegang belati mereka dalam genggaman terbalik dan menikam mereka di Si Feng. Seperti angin puyuh hitam, belati hitam pekat menyerang Si Feng dari segala arah. Rein dan Blue Bambu yang bijaksana, yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh, tercengang. Mereka mengerti dengan jelas bahwa fenomena angin puyuh hitam yang mereka lihat sekarang bukanlah hasil dari skill yang dihasilkan sistem. Sebaliknya, itu adalah hasil dari teknik pertarungan yang digunakan oleh pemain itu sendiri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara assassin mencapai prestasi seperti itu. Dibandingkan dengan Quirrell, para ahli yang mereka temui sebelumnya hanya lemah. Tidak heran Ditwin dan Gunfire jatuh di tangan Quirrell hanya dalam beberapa gerakan. Dia praktis monster di kulit manusia. Jadi dia akhirnya menggunakan spesialisasinya, Whirlwind Strike. Perkembangan yang tiba-tiba ini tidak mengejutkan Si Feng. Lagi pula, Quirrell bukan orang asing baginya. Di masa lalu, Quirrell telah diberi gelar Whirlwind Assassin. Meskipun ia tidak terlalu terkenal selama tahap awal domain dewa, setelah dipromosikan menjadi manajemen menengah King's Return, ia mulai membaik dengan cepat. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil menjadi seorang adjudikasi King's Return. Kekuatannya saat itu sangat sombong. Tidak berani ceroboh, Si Feng memilih untuk mengaktifkan Thunder God's Discharge, yang meningkatkan movement speed dan attack speed-nya sebesar 150% dan damage ditangani sebesar 50%. Serta mengurangi semua damage yang diterima sebesar 50%. Menghadapi serangan belati seperti badai, Si Feng dengan marah mengayunkan kedua pedangnya. Segera, percikan api tersebar ketika dentang logam berbenturan dengan logam bergema di seluruh lingkungan beberapa kali. Si Feng sudah mencapai Void Realm. Dia sudah sejak lama mengerahkan kelima inderanya hingga batasnya. Dia membaca sekelilingnya seperti buku terbuka. Bahkan jika itu adalah serangan yang tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram, Si Feng masih bisa melihatnya dengan jelas dan melakukan respon tepat waktu. Pada saat berikutnya, banyak garis-garis lampu biru dan perak mekar di sekitar tubuh Si Feng, membentuk bidang yang tidak dapat diganggu-gugat. Selama belati hitam memasuki bidang ini, mereka akan segera ditolak. Karena Quirrell mengaktifkan berserk skill-nya, assassin lebih unggul dari Si Feng dalam kekuatan. Oleh karena itu, Si Feng akan kehilangan sekitar 200 HP setelah setiap bentrokan senjata mereka. Untungnya,
dengan Discent Thunder God, Si Feng masih memiliki keunggulan kecepatan yang jelas, sehingga tidak ada serangan Quirrell yang berhasil menembus pertahanannya. Selain memblokir semua serangan Quirrell, Si Feng juga sesekali menyerang balik pada assassin, menuai sebagian besar HP yang terakhir. Pada kenyataannya, Si Feng bisa mengakhiri pertempuran secara instan. Namun, dia ingin meningkatkan tekniknya sendiri dengan bertarung dengan assassin. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot menggunakan keterampilan berserknya untuk meningkatkan atributnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak bisa memukulnya? Semakin Quirrell bertarung, semakin dia menjadi takut. Meskipun sudah mengaktifkan skill berserknya, atribut dasarnya melebihi Si Feng, dia tidak bisa menembus pertahanan Si Feng tidak peduli apapun. Di sisi lain, Si Feng berhasil menyerang pada titik-titik vitalnya dari waktu ke waktu, mengecilkan potongan HP-nya setelah memotong sampai akhirnya memusatkan perhatian. Ketika Quirrell jatuh dengan enggan ke tanah, dia juga menjatuhkan beberapa item. Bab 845 Warisan Besar. Ketika Quirrell meninggal, Rain dan Blue Bambu yang bijaksana, yang telah menyaksikan dengan tenang dari jauh, merasa heran. Ketika mereka melihat Si Feng lagi, syok memenuhi mata mereka. Mereka merasa seolah-olah pria di depan mereka adalah orang asing. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar memahami kekuatan Si Feng. Keduanya terlalu kuat. Kata-kata saja tidak lagi cukup untuk menggambarkan tingkat kekuatan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertempuran yang begitu intens. Mata mereka tidak cukup cepat untuk mengikuti kecepatan para pejuang, apalagi tubuh mereka. Jika mereka bertarung dengan Quirrell, pertempuran akan berakhir segera setelah dimulai. Pada akhirnya, bagaimanapun, Si Feng masih unggul. Kakak Ye Feng sangat kuat. Jika aku memiliki setengah dari keahliannya, aku bisa mengalahkan Autumn Goose. Kegembiraan memenuhi mata Blue Bambu saat dia menatap Si Feng. Tou Full Rain tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata temannya. Ketika mereka biasanya keluar di ladang bertualang dan mencari, Blue Bambu selalu malas. Dia tidak pernah secara khusus tertarik pada pertempuran dan umumnya akan tinggal di belakang untuk menyembuhkan anggota partai mereka. Meskipun mereka telah menyarankannya berkali-kali untuk memoles teknik pertarungannya, dia tidak pernah repot untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia biasanya menjawab dengan mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja selama dia memiliki peralatan yang baik dan bahwa dia tidak membutuhkan teknik tempur yang baik. Tou Full Rain tidak pernah berpikir bahwa gadis itu akan terpesona oleh teknik pertempuran satu pertempuran ini. Baiklah, cukup melamun. Mari kita pergi ke sana. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini, kata Tou Full Rain, tertawa. Dia Feng mulai mengumpulkan jarahannya. Secara alami, skuadron elit dari King's Return, yang dipimpin oleh seorang ahli seperti Quirrell, memiliki peralatan yang sangat baik. Setiap peralatan yang mereka jatuhkan adalah level 35 Dark Gold. Setiap item bernilai puluhan emas. Secara total, dia telah mendapatkan beberapa ratus peralatan gold. Hah, apa ini? Sementara Si Feng melihat-lihat barang jarahan yang dia taruh di tasnya, dia menemukan bola kristal ungu yang bersinar. Di antara banyak senjata dan peralatan yang jatuh, itu menarik perhatian. Selain itu, Si Feng merasakan sedikit tekanan dari bola kristal ini, tekanan yang sangat akrab. Mungkin ilahi, itu adalah kekuatan khusus yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa. Ini menarik. Si Feng mengeluarkan bola kristal dan mengamatinya dengan cermat. Orb transfer spasial. Dapat dipakai. Mampu mengirim satu pemain ke Otherworld yang misterius. Item ini hanya bisa disimpan di tas. Menjatuhkan setelah kematian. Ada sangat sedikit item dalam domain dewa yang mampu mengirim pemain ke dunia lain. Berdasarkan pemahaman Si Feng, setiap item yang dapat mentransfer pemain ke dunia lain dianggap sebagai harta yang mutlak. Bahkan item epik tidak begitu berharga. Dalam domain dewa, dunia lain setara dengan dungeon. Hanya saja, dungeon ini jauh lebih besar dari dungeon generik. Otherworld juga menawarkan hadiah yang jauh lebih banyak. Hadiah terendah yang bisa didapatkan seseorang di dunia lain adalah item epik. Beberapa orang bahkan mendapatkan item legendari yang terfragmentasi di masa lalu, sementara yang lain mendapatkan keterampilan super dan semacamnya. Sederhananya, semua hadiah yang bisa didapat seseorang di dunia lain bisa secara signifikan meningkatkan kekuatan pemain. Tidak heran mengapa dia berusaha keras untuk hidup. Dia memperoleh kesempatan untuk pergi ke dunia lain. Aku ingin tahu apa peringkat Otherworld ini? Ketika Si Feng mengingat ekspresi Quirrell yang kacau saat assassin bertarung, dia tidak bisa menahan tawa. Dia akan berjuang mati-matian untuk hidup juga. Quirrell tidak terlalu terkenal di King's Return selama tahap awal permainan, juga. Namun, setelah bergabung dengan manajemen menengah persekutuan, kemajuannya tiba-tiba meroket.
Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kemajuannya mungkin sangat terkait dengan hal ini. Ada banyak dunia lain di domain dewa. Berdasarkan kategorisasi sistem dewa utama, Otherworld jatuh ke peringkat common, epic, dan legendary, dengan masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Setiap peringkat juga menawarkan pemain manfaat yang lebih besar. Common Otherworld sendiri dapat secara besar-besaran memengaruhi pertumbuhan pemain. Dengan mengunjungi Common Otherworld, pemain biasa bisa langsung menjadi ahli. Tidak perlu menyebutkan epic atau legendary Otherworld. Namun, mayoritas dunia lain dalam domain dewa adalah peringkat umum. Meski begitu, banyak yang sangat ingin menemukan satu, tetapi sayangnya, banyak yang gagal. Di masa lalu, ketika para pemain telah menemukan Otherworld, berbagai guild besar dengan panik mencari petunjuk yang berkaitan dengan mereka dengan harapan memelihara sejumlah besar pakar mereka sendiri. Bagaimanapun, ada banyak guild di dunia game virtual. Tidak semua dari mereka bisa mengasuh para ahli mereka sendiri. Dengan kesempatan emas yang tersedia, berbagai guild besar tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Di masa lalu, seorang ahli tingkat atas telah menjual kesempatan untuk pergi ke dunia lain di pelelangan. Meskipun dunia lain yang dipermasalahkan hanyalah pangkat bersama, berbagai guild besar memperebutkannya seperti sekawanan serigala. Pada akhirnya, Summers Emerald, guild kelas 1, telah memenangkan alat transfer untuk 15.000 emas. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan itu tertegun. Setelah semua, selama waktu itu, satu item epic hanya dijual seharga sekitar 2 atau 3.000 emas. Dengan uang sebanyak itu, orang dapat dengan mudah membeli 5 atau 6 item epic. Orang juga bisa menggunakan 15.000 emas untuk membeli sebidang tanah yang bagus. Namun, Summers Emerald telah menggunakan uang itu untuk membeli Common Otherworld, yang setara dengan item epic tunggal. Membuang begitu banyak uang adalah contoh kebodohan. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, pada akhirnya, Summers Emerald akan mendapat untung dari bursa. Persekutuan hanya memperoleh satu senjata epic, yang bernilai sekitar 6.000 emas, dari Common Otherworld. Itu jauh lebih sedikit daripada uang yang dihabiskannya. Namun, berkat petualangan di dunia lain, Emerald musim panas juga telah mendapatkan pakar Void Realm. Hasilnya telah membuat banyak gubernur menyesal karena tidak berjuang lebih keras selama pelelangan. Sejak saat itu, transfer alat ke Otherworld menjadi sangat berharga. Bahkan Si Feng, yang telah menjadi ketua persekutuan dari persekutuan kelas 2, telah menginvestasikan banyak waktu sebelum dia mendapatkan alat transfer Common Otherworld. Meskipun dia tidak mengalami terobosan selama kunjungannya, teknik bertarungnya telah meningkat secara signifikan. Alat transfer yang aneh. Tidak ada peringkat yang ditampilkan. Bahkan setelah mengamati dengan mata maha tahu, Si Feng belum melihat peringkat bola kristal ungu itu. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Namun, meskipun tidak ada peringkat yang ditampilkan, bola kristal mengingatkan Si Feng tentang sesuatu. Alat transfer Otherworld. Ini adalah opsi yang bagus untuk mengolah para pakar guild. Masyarakat umum belum belajar dari dunia lain. Mereka juga tidak dikenal oleh berbagai persekutuan besar. Oleh karena itu, tidak ada persekutuan yang repot-repot mencari petunjuk tentang dunia lain. Meskipun Si Feng hanya tahu 5 atau 6 petunjuk, tidak ada orang lain yang mendapatkan alat transfer Otherworld ini. Dia bisa pergi mencari mereka. Setelah dia mendapatkan alat transfer Otherworld ini, dia mungkin dapat meningkatkan jumlah ahli Realm Refinement Realm Zero Wing. Saat Blue Bambu berjalan, matanya praktis bersinar saat dia melihat Si Feng. Menepuk-nepuk dadanya, dia berkata, "Kakak Ye Feng, sungguh suatu berkah bertemu denganmu di sini. Jika bukan karena kamu, Rain dan aku akan menderita. Mulai hari ini, aku telah memutuskan untuk bekerja keras untuk meningkatkan diri. Kakak besar Ye Feng, bisakah kamu mengajari aku cara bertarung?" Petik 2. Aku hanya bergegas ke sini setelah mendengar dari Autumn Goose bahwa kamu disergap. Untungnya, aku berhasil tepat waktu. Adalah hal yang baik bahwa kamu ingin belajar cara bertarung. Sayangnya, karena aku bukan seorang klerik, aku tidak terlalu jelas tentang bagaimana kleriks harus bertarung. Namun, aku bisa minta Violet mengajarimu. Standar tempurnya berada di posisi paling atas dari persekutuan kita. Si Feng tertawa. Benarkah? Mata Blue Bambu berkilau gembira ketika dia mendengar ini. Dia hanya membuat komentar sebagai lelucon. Dia tahu benar betapa sibuknya Si Feng. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengajarinya? Namun, dia tidak berharap mendapat kesempatan untuk belajar dari idolanya. Dia merasa seolah sedang bermimpi. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong? Si Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, mengapa kalian berdua datang ke Crystal Forest? Bukankah kamu sudah menyelesaikan pencarian kamu? Petik 2.
Kami pikir kami telah menyelesaikannya. Namun, setelah aku menyerahkan quest, aku menerima quest khusus lain yang mengharuskan aku untuk mengumpulkan Crystal Heart. Namun, kami belum mendapatkannya, Rain menjelaskan. Crystal Heart, quest macam apa ini? Si Feng sedikit terkejut. Dia tahu cara mendapatkan Crystal Heart, seseorang harus membunuh Crystal Wolf King. Pencarian itu tidak mudah untuk diselesaikan sendiri. Rain yang bijaksana kemudian mengirimi Si Feng rincian pencarian. Bagaimana kamu menerima pencarian ini? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya setelah membaca pengantar pencarian. Pencarian Rain bijaksana telah diterima bukanlah pencarian biasa. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari 5 Great Legacy Cast Star Moon Kingdom. Dosa sang penyihir,